Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Kabir baru dapat ya dari kata kabura, berarti yang maha besar ya. Yang maha, secara pasangannya nanti ada Al-Mutakabbir, yang boleh menunjukkan dan merasa dirinya besar. Jadi Al-Kabir ini yang mempunyai sifat kibr, sifat kebesaran. Bisa juga diartikan kabir ini yang maha memiliki sifat kesombongan. Jadi boleh juga diartikan begitu. Jadi yang boleh sombong itu cuma Allah. Ini secara harfiah ya, tapi secara maknawi kita nggak terjemahkan begitu. Karena secara harfiah, kata Imam Ghazali, Al-Kabir Dzul Kibriya, yang maha memiliki kebesaran. Kebesaran itu bahasa lainnya sombong. Ya. Orang sombong itu karena dia merasa besar, jadi dia merasa wajib berhak didengar. Maka disebut dengan Dzul Kibriya. Kata Imam Al-Ghazali, Al-Kibriya ibaratun an kamalid dzat. Kibriya atau kesombongan atau kebesaran itu menunjukkan atau mengibaratkan mengenai kesempurnaan zat. Wa'ani bi kamalid dzat kamalil wujud. Zat itu indikatornya nanti kepada wujud Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, disinilah kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan al-wujud, kesempurnaan wujud itu pada Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, dawamuhu azalan wa abada. Allah itu maha awal, maha abadi. Ya, yang kita bahasakan biasanya dengan qadim dan juga baqi, ya, qidam baqa. Allah itu wujudnya ada sebelum semua wujud. Fa kullu wujudin maqtu'an bi'adbi sabiqin aw lahikin fa huwa naqis. Segala sesuatu yang pernah tiada sebelumnya, maka itu tidak sempurna. Kita misalnya, kita baru lahir di tahun sekian. Sebelum itu kita belum ada, berarti kita memang tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak ada. Dia ada dari masa sebelum ada masa, di waktu sebelum ada waktu, di posisi sebelum ada semua tempat. Ya. Fahuwa kamilun, maka yang sempurna ini cuma Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika yuqalul insan idza talat muddatu wujudihi innahu kabir. Inilah sejarahnya. Kenapa secara bahasa kita menyebut orang-orang yang tua dengan istilah kabir. Kabirus sin, ya. Orang ini besar, orang ini tua. Inilah yang sering saya hikayatkan dalam kisah-kisah Maulidur Rasul, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Asyam ditanya, "A'anta akbar am Rasulullah?" Apakah engkau lebih kabir atau Rasulullah? Ibnu Asyam ini lahir beberapa tahun sebelum Nabi SAW lahir. Apa jawaban Ibnu Asyam? Dia beradab sekali. Dia mengatakan, Rasulullah lebih akbar daripadaku, lebih besar daripadaku, lebih tua daripadaku. Tapi secara lahir di bumi, aku lebih awal. Jadi Ibnu Asyam ini faham bahwa Rasulullah ini sudah ada sebelum masa alam ini. Maka dengan penuh kesadaran Ibnu Asyam mengatakan, karena Rasulullah SAW akbar. Rasulullah lebih tua, ya, lebih tua secara wujud nurnya, ya. Fal kabir yusta'mal fi ma la yusta'mal fihi al-azim. Inilah perbedaan antara kabir dan azim, ya. Kabir ini bermakna bahwa wujudnya jauh lebih tua daripada wujud yang lain.
wujudnya lebih awal daripada yang lain. Ini salah satu makna daripada al-kabir. Nah, kalau kita nyebut misalnya azimus sin, itu beda lagi. Itu maknanya jauh ya. Jadi yang disebut azim itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan ukuran atau kehormatan. Kalau kabir ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya jauh lebih awal. Faddaimul azalil abadi alladhi yastahilu alaihi al-adam aw la yakuna kabira. Ya. Maka Allah yang maha abadi, maha awal, mustahil ya. Disebut pernah tiada, maka disebut dengan kabir ya. Ya. Lalu kabir dari sisi apa lagi? Anna wujudahu wal wujudul ladzi yasduru anhu wujudu kulli mawjud. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya. Wujudnya Allah itu kenapa disebut kabir? Karena Allah ada dan keberadaan Allah adalah awal dari semua keberadaan alam semesta. Jadi semua yang wujud bersumber dari wujudnya. Inilah maka kemudian Allah disebut kabir ya. Fa in kana alladhi tamma wujudu fi nafsi kamilan wa kabiran falladhi hasala min wujud jamil wujud aula yakuna kamilan wa kabiran. Kita bisa menyebut orang tua itu kabir ya, lebih tua karena kita bersumber darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala darinya semua wujud ada. Alam ini ada adalah pancaran dari wujudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala aula yuqal annahu kabir. Sangat lebih awal, lebih utama untuk disebut bahwa ia maha besar. Ya. Lalu berdasarkan ini, siapakah di antara makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang dapat sinaran al-kabir? Nah, ini penting sekali. Yang dapat sinar al-kabir. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan dengan sangat baik sekali dan mengatakan al-kabir minal ibad. Hamba Allah yang dapat sinaran al-kabir wal kamil alladhi la taqtasi wa li sifatu kamalihi bal tasri ila ghairu fala yujalisuhu ahadun illa wa yafidu alaihi syai'an min kamalihi wa kamalul 'abdi fi aqlihi wa wara'ihi wa ilmihi. Ya. Al-kabir, orang-orang manusia yang dapat pancaran al-kabir, orang yang kesempurnaannya tidak hanya pada dirinya, kelebihan keistimewaan dia tidak hanya untuk dirinya, tapi juga memancar mengalir kepada selain dirinya. Sebagaimana kabir pada wujud Allah, bahwa segala sesuatu dari alam semesta mendapatkan pancaran dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Fala yujalisuhu ahadun illa wa yafidu alaihi syai'an min kamal. Maka tiada seorang hamba duduk membersamainya, bergaul kepadanya, kecuali mendapatkan keberkahan daripada kesempurnaan, baik ilmunya, akalnya, waraknya, amalnya, dan lain sebagainya. Ya. Ini ciri-ciri al-kabir. Inilah yang terjadi pada para imam. Ya. Para imam itu ada yang masih muda, tapi orang-orang yang tua dapat ilmu darinya. Maka seperti yang dikatakan banyak imam dalam muqaddimah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ia menceritakan bagaimana orang-orang yang secara umur lebih tua dari Bukhari, tapi kemudian mereka mengambil ilmu hadis daripada Imam Bukhari. Ya, dan itu biasa. Itu bukan hal yang aib. Jadi bisa jadi nih kayak kita ini ada yang lebih tua secara fisik, tapi tidak lebih tua daripada pada akal, wara, dan ilmunya. Nah, Imam Ghazali kasih rumusan. Kesempurnaan atau kebesaran hamba itu ada tiga hal. Aqluhu, wara'uhu, wa ilmu. Akalnya, waraknya, dan ilmunya.
Akal itu sesuatu yang mencerna, menerima, mengkritisi. Ya. Sedangkan wara itu dia tahu sesuatu ini boleh tapi tidak penting lalu ditinggalkan. Nah, dia mengambil hal yang bermanfaat. Nah, orang-orang yang paling wara, orang-orang yang paling mengerti mana yang bermanfaat untuk dirinya dan orang-orang lain tentunya. Wa ilmuhu, dan juga ilmunya. Ya. Nah, ilmu yang paling sempurna adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu seorang hamba yang paling sempurna dari hamba yang lain adalah yang mempunyai pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akmal a'lamul ulama aktsaruhum ilman billah. Orang yang paling alim di antara hamba-hamba adalah orang yang paling banyak ilmunya mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kenapa kita ini kemudian tertarik belajar kepada seseorang? Itu karena tiga ini aja. Akalnya, waraknya, ilmunya. Kita bertemu beberapa masyayikh, ya mungkin sekolahnya nggak tinggi, pengetahuannya nggak banyak, tapi waraknya luar biasa. Ya. Nah, maka kemudian orang tertarik belajar kepada beliau. Fal kabir min ibadihi wal alimut taqil mursyidil khalq. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan Al-Kabir, maka yang berhak disebut Al-Kabir antara hamba Allah adalah Al-Alim, At-Taqi, Al-Mursyid lil khalq, As-Salih. Ya. Jadi ada berapa karakter nih? Al-Alim yang alim, At-Taqi yang bertakwa, yang wara, Al-Mursyid yang akalnya sempurna sehingga dia bisa memberikan petunjuk kepada makhluk, ya. As-Salih yang saleh. Saleh dalam bahasa Arab bukan berarti soleh dalam bahasa Indonesia. Soleh dalam bahasa Arab artinya dia yang beramal sesuai dengan pancaran nur Allah kepadanya. Soleh itu artinya sesuatu yang munasib, sesuatu yang cocok. Ya. Ada orang dalam bahasa Indonesia kalau udah rajin ibadah soleh, belum tentu. Banyak orang beribadah tapi tidak soleh. Kenapa? Soleh itu artinya munasib, sesuatu yang berkesesuaian. Ya. Yakunu qudwatan yuktabas min anwarihi wa ulumi. Nah, orang-orang ini dijadikan panduan, dijadikan qudwah dari pancaran ilmu, pancaran akal, pancaran ketakwaan yang ada dalam dirinya. Dengan dasar inilah kemudian Imam Ghazali menukil suatu qaul yang diriwayatkan dari Sayyidina Isa, ini bagian dari Israiliyat tentunya. Man alima wa amila fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis sama. Siapa yang berilmu lalu beramal, maka orang ini dipanggil sebagai orang yang azim, sebagai orang yang kabir, yang besar, yang agung di langit sana. Jadi siapa orang-orang yang terkenal di langit, terkenal di bumi, itu orang alim yang beramal. Dai yang beramal. Syekh yang beramal, mursyid yang beramal. Ya. Amalnya tidak hanya amal zahir, tapi juga amal batin. Ini Al-Kabir. Teman-teman yang melakukan Allah, Al-Kabir, ini penjelasan Imam Ghazali, kelihatan sekali bahwa beliau menurunkannya sangat sangat oke, ya. Yang dapat pancaran daripada al-kibr fi wujudihi, yaitu kebesaran dari wujudnya, itulah yang kemudian disebut sempurna di antara makhluk. Nah, ini yang kemudian dia rumuskan menjadi al-kabir minal ibad, yaitu hamba-hamba yang mendapatkan nur al-kabir. Baik, kita lanjut ke nama Al-Hafiz. Al-Hafiz, ya. Al-Hafiz, Imam Ghazali menyebut secara harfiah ini kan berarti yang maha memelihara. Tapi beliau kemudian mengatakan tidak akan memahami makna Al-Hafiz kecuali setelah memahami arti daripada hifzun. Ha, fa, za. Apa arti dari lafaz ini? Beliau memberikan ada dua pendekatan. Pertama, al-hifz itu artinya idamatu wujudil mawjudat wa ibqa'uha.
Allah menjaga keberlangsungan atau kekekalan dari wujud alam semesta. Saya tidak menyebut kekal di sini kekal bako, tapi khulud. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala idamah, mendawamkan, menjaga keutuhan wujud alam semesta dan melestarikannya, membiarkannya agar wujudnya senantiasa lestari. Nah, ini disebut juga dengan al-hifz, ya, yang maha memelihara. Wa yudaduhu al-i'dam, ya. Sehingga terjaga dari ketiadaan, ya. Wallahu ta'ala huwal hafiz lis samawati wal ardh. Dialah Allah yang senantiasa mempertahankan wujud langit dan bumi. Bahkan wujud malaikat, wujud alam semesta allati yatulu amadu baqaiha, yang sampai sekarang masih ada. Wallati la yatulu amadu baqaiha misal hayawanat wa nabat. Bahkan baik yang wujudnya dipanjangkan sampai sekarang, langit bumi, ataupun tumbuhan yang Allah ganti, yang Allah teruskan generasi-generasinya, termasuk juga manusia. Ya. Kita ini, Nabi Adam sebelum wafat, sebelum meninggal, dia sudah punya keturunan. Kalau keturunannya punya keturunan, terus ini bagian daripada idamatu wujudil mawjudat wa ibqa'uha. Jadi Allah melestarikan, menjaga keberlangsungan regenerasi alam semesta. Itu bagian dari Al-Hafiz. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pada diri kita ini ada cahaya Al-Hafiz. Ya. Nah, cahaya Al-Hafiz ini teman-teman, itu muncul daripada nur sholawat Nabi Adam ketika bermahar untuk menikahi Sayyidatuna Hawa. Ya. Yang kedua, wa huwa azharul ma'nayain. Annal hifza siyanatul muta'adiyat wal mutadadat ba'duhan ba'din. Wa ani bihadza ta'adi ma baina al-ma'i wan nar fa innaha yu'adiyani bittiba'iha. Ayyudfi al-ma' an-nar wa imma an tuhila an-naru al-ma'. Jadi kalau diterjemahkan, Allah itu menjaga keselarasan anasir-anasir di alam semesta, baik anasir yang bertentangan atau anasir yang berkesesuaian. Inilah pembahasan yang kemudian menjadi ilmu dalam ilmu alam, ilmu fisika, ilmu kedokteran lama. Dulu orang kalau berbicara penyembuhan, mereka tidak berbicara diagnosa seperti sekarang. Mereka diagnosanya nanti dicek penyakitnya itu berkekuatan dingin atau panas. Kalau dingin maka diobati dengan zat-zat yang panas, kalau panas maka diobati dengan zat yang dingin. Kalau penyakitnya kering diobati dengan zat yang basah, dan sebaliknya jika basah diobati dengan sesuatu yang bersifat mengeringkan. Al-Hafiz berarti menjaga keselarasan anasir-anasir alam semesta. Kita lihat ada api membakar, ada air yang memadamkan api. Kita lihat ada tanah yang turun ke bawah, tapi juga ada udara yang mengalir, ya, yang sangat ringan. Anasir itu semua ada dalam tubuh kita, dan Allah tidak salah dalam menciptakannya. Nah, bayangkan teman-teman, seandainya di tubuh ini ada kelebihan api, kelebihan udara, kelebihan tanah, kelebihan air, maka wujud kita nggak sempurna. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, ya, fa'idha sawaituhu, apabila aku telah mentaswiyahkan. Taswiyah itu mensamaratakan, memberikan porsi yang sama dari 4 anasir utama manusia. Ini anasirnya sudah sesuai dengan kisi-kisinya. Nah, ini disebut dengan sawaituhu taswiyah. Dan ini sudah terjadi pada diri kita. Masalahnya kita dalam pola makan, pola tidur, pola minum, olahraga tidak sesuai dengan yang sudah Allah kisi-kisikan itu. Disitulah muncul penyakit, disitulah muncul kemudian kelemahan, disitu muncul kemudian virus. Jadi orang-orang yang menjaga anasir yang 4 ini, dia tubuhnya akan menyesuaikan terus dengan alam semesta. Kira-kira seperti itu. Maka teman-teman yang melakukan Allah, kita ini yang bertahan sampai nanti itu hanyalah orang-orang yang mendapatkan pancaran
Nur Al-Hafiz dalam artian yang dia sebagaimana Allah menjaga keutuhan alam semesta dengan keselarasan anasir-anasirnya, dia juga demikian. Nah, kita akan mampu bertahan sampai nanti jika kita dengan baik, dengan apik menjaga ini. Kayak dulu ulama kita memberikan kisi-kisi kalau makan, ya. Kalau makan daging jangan dicampur dengan ayam misalnya. Makan ikan jangan dicampur dengan daging. Makan susu jangan dicampur dengan madu misalnya gitu. Minum kopi jangan dicampur dengan apa. Dan itu sudah ada takaran-takaran dari ulama kita. Nasi misalnya kalau dimakan jangan kemudian dicampur dengan apa. Takaran-takaran ini sebenarnya sudah ada di kajian-kajian ulama-ulama yang lama, ulama al-attiba. Sekarang ternyata dikembangkan lagi yang disebut dengan food combining. Tapi namanya selera kita kan nggak kuat, nggak bisa ditahan ya. Pengennya campur aduk. Jadi kalau makan tuh kalau nggak semuanya campur nggak enak. Nah, di sini kita sudah mulai tidak mengindahkan pancaran Nur Al-Hafiz. Oh, Allah ini menjaga anasir alam semesta sehingga alam ini masih bertahan. Bayangkan jika yang ada di alam itu cuma tumbuhan, wah ya hutan semua. Nah, coba lihat perhatikan. Apabila kita melihat di negeri kita ini negeri tropis, seharusnya ada hutan, lalu disulap menjadi sawit. Dan itu ratusan ribu hektar, saya nggak tahu berapa tuh. Dan kita semua sudah tahu bagaimana tabiat daripada sawit. Dia panas, ya, menyerap airnya banyak, nanti berefek kepada cuaca di alam semesta. Jadi yang merasakannya itu bukan hanya Indonesia, tapi yang merasakan sampai ke subtropis, daerah kutub. Dan kita mendengar berita setiap hari bahwa es di kutub utara itu berkurang terus setiap hari. Ya, dia mencair terus setiap hari. Ini kenapa? Karena berarti ada di bagian sudut alam semesta, terutama di wilayah tropis, ada pengurangan paru-paru dunia, ya. Oksigen dunia itu sudah mulai berkurang. Alhamdulillah sekarang ada kesadaran global, ada gerakan-gerakan penjagaan ekologi. Orang-orang yang bergerak di dunia ekologi ini, secara zahir dia mendapatkan ilmu nur daripada Al-Hafiz. Allah Maha menjaga alam semesta. Ya. Tapi secara batin kita belum tentu dapat memastikan apakah orang ini benar-benar karena dia pengen menjaga atau karena pengen bertahan hidup juga. Jangan-jangan pengen dapat gaji juga, ya. Kita melihat banyak di pergerakan sekarang misalnya di pantai mereka buat hutan mangrove, ini sangat luar biasa, ya. Tapi ya apalah daya, itu hanya bisa membuat di beberapa titik. Di tengah daratan, tetap saja kemudian hutan-hutan disulap menjadi kebun-kebun, ya. Mungkin ini sudah sunnatullah barangkali. Jika memang dekat-dekat kiamat, maka yang terjadi adalah alam semesta ini sudah nggak lestari lagi, sudah tidak selaras lagi antara anasir-anasir ini. Nah, teman-teman yang mulakan Allah, qad jama Allah baina hadhihi al-mutadaddat al-mutanazi'ah fi ihabil insan wa badalil hayawan wan nabat wa sairil murakkabat. ولولا حفظه تعالى إياها لتنافرت وتباعدت وابطل امتزاجها وانحل تركيبها. Nah, jadi kata beliau, karena Allah, sebagaimana Allah menjaga alam semesta yang di luar, Allah juga menjaga alam dalam diri kita, alam anasir dalam tubuh kita. Nah, maka kita kemudian mampu bertahan hidup sampai sekarang. Nah, ini kemudian kita dikasih amanah. Nah, biasanya begini, kalau orang-orang yang hipertensi, tahu-tahu Allah kemudian buat saja dia senang sama timun, senang sama apa namanya seledri gitu ya. Itu normal. Jadi secara alamiah dia senang. Tahu-tahu dia udah enek aja makan minum yang berminyak. Itu cara Allah kemudian untuk menjaga manusia. Orang yang bakat terhadap gula misalnya, itu sudah mulai Allah buat dia enek makan nasi, minum yang manis-manis. Itu sebenarnya warning dari Allah. Tapi kadang-kadang selera berbeda dengan warning-warning tadi.
Disitulah akhirnya terjadi ketidakselarasan antara anasir-anasir dalam tubuh kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ada orang demam, ya. Demam itu kan anasir panasnya lagi naik. Nabi SAW misalnya mengajarkan percikan dia dengan air misalnya atau ruqyah dia. Itu adalah cara untuk menselaraskan jika kaitannya ada dengan faktor-faktor anasir-anasir yang mungkin gaib. Tapi jika anasirnya disebabkan oleh faktor yang zahir, ya harus diselesaikan dengan cara yang zahir. Ya. Pembahasan tentang Al-Hafiz ini kemudian Imam Ghazali karena belum mengerti tentang kedokteran. Kedokteran itu dulu bagian dari filsafat. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ilmu kedokteran, ilmu fisika, semuanya adalah ilmu filsafat. Saya heran sekali sekarang ada orang-orang yang baru-baru belajar Islam, jurusannya umum, jurusannya kedokteran, jurusannya fisika, kimia, lalu baru hijrah, mohon maaf ya, otaknya dicuci oleh beberapa orang yang ingin mencuci otak dia, lalu didoktrinlah filsafat itu haram. Ar-Razi itu tamatan S1 filsafat, maka ajaran dia diharamkan. Tapi mereka lupa bahwa ilmu yang sedang mereka tekuni itu adalah ilmu falsafah. Nah, ini yang mereka lupa ya. Yang saya pelajari teman-teman waktu saya S1 dulu itu falsafah murni. Induk dari ilmu-ilmu filsafat yang ada sekarang, filsafat materi, filsafat yang ada di eksak, di kimia, di fisika, itu semua yang saya pelajari cuma yang inti-intinya aja, yang murni. Yang dipelajari oleh teman-teman kedokteran, orang-anak kimia, anak-anak fisika, itu adalah filsafat juga, dan itu terapan. Dan itu lebih mendalam lagi daripada filsafat yang saya pelajari sebelumnya. Lebih mengerucut bahkan. Jadi aneh kalau dia kemudian mengatakan saya sesat, tapi yang dia pelajari, bahkan dia makan, dia kerja dari hasil ilmu filsafat itu sendiri. Nah, itu agak aneh. Ya. Jangan-jangan anak ini memang tidak paham apa yang disebut falsafah. Ya. Dan itu agak aneh. Ya. Kalau saya dengar, saya ketawa aja ya. Yuharrim alladhi akala bihi. Dia mengharamkan sesuatu yang mana dia bisa makan hidup dengan yang diharamkan itu. Maka teman-teman, sebelum kita mengharamkan sesuatu, pikir-pikir dulu, jangan-jangan itu ada pada badan kita ya. Jangan-jangan itu sesuatu yang kita konsumsi setiap hari dan itu tidak haram. Cuma karena didoktrin haram oleh orang-orang, lalu kita ikut-ikut mengharamkannya. Imam Ghazali mengaitkan kajian Al-Hafiz dengan anasir-anasir alam semesta tadi, 4 anasir tadi, lalu ada anasir yang disebabkan oleh 4 tadi, yaitu panas, dingin, basah, dan kering. Nah, ini juga bagian dari kajian-kajian filsafat lama ya. Di filsafat kedokteran lama mereka inilah kajiannya. Maka teman-teman kalau jalan-jalan di kampung-kampung itu masih ada kajian-kajian falsafah diri, mirip-mirip kayak Torikot. Tapi di kajian itu yang ujung-ujungnya nanti adalah tentang anasir alam semesta. Nah, ini saya kalau boleh coret-coret, mungkin teman-teman, ini pencirian kajian-kajian yang ada di luar sana tentang falsafah diri. Jadi ada namanya falsafah diri ya. Nah, biasanya mereka memulai dari bahwa diri kita itu terdiri dari anasir. Anasir sebenarnya ini bahasa Arab, berarti unsur. Unsur-unsur gitu ya. Pada manusia ada 4 unsur. Apa saja? Air, tanah, api, udara ya. Dari sini kemudian ada lagi kemudian yang disebut air ini terwujud darinya karakter basah. Ya busa ya.
rotubah ya. Tanah itu nanti kita coba lihat ya. Nah, ada basah. Nah, tanah itu ada yang kering, ada yang basah juga. Api itu panas. Udara dilawannya tadi ya panas. Air ini juga bisa dingin ya. Nah, udara ini bisa panas, bisa kering, bisa basah ya. Dan segala macamnya, bahkan bisa beberapa karakter di sini. Oke. Karakter ini kemudian dijadikan kajian-kajian berikutnya ya, mengenai apa yang terjadi pada 4 anasir ini. Ini contoh aja ya, contoh aja. Kalau orang-orang dulu cara ngobatinnya dengan cara seperti ini. Jika dia basah, maka carilah obat yang membuat dia kering. Jika dia panas, carilah yang membuat dia kemudian dingin. Beberapa kajian saya lihat mereka mengkaji sampai ke sini. Tapi ingat, ini baru tubuh yang zahir. Jadi diri yang zahir. Diri yang batin, anasirnya bukan ini. Ya, anasir diri yang batin bukan sampai ke sini. Allah Subhanahu wa taala menjaga keselarasan ini semua. Maka kemudian disebutlah ia Al-Hafiz. Kira-kira seperti itu. Ini contoh aja ya. Baik. Sampai di situ mungkin cukup kali Pak Gary. Mungkin ada pertanyaan. Kalau enggak kita lanjutkan lagi. Gimana? Pak Gary, Mas Fadel, Pak Mas Fadel. Udah Fadel. Iya Bu ya. Sejauh ini ada 2 pertanyaan Bu ya mungkin. Ya, yang yang pertama ini dari Mas Anas Wijaya Bu ya. Apakah rangkaian berilmu dan beramal karena ridho Allah yang Buya maksud tadi hanyalah pada ilmu agama saja? Mohon penjelasan kedudukannya dengan ilmu umum lain Bu ya. Oh enggak, saya mengatakan bahwa orang yang paling disebut alim di dalam khazanah keilmuan itu orang yang paling mengenal objek yang paling mulia. Siapa objek paling mulia? Alam atau pencipta alam? Siapa yang lebih mulia? Alam atau pencipta alam? Saya nggak ngomong ilmu agama, nggak agama. Bagi saya itu nggak penting. Ya. Kalau ilmu umum ini membuat kita kenal Allah, maka dia jadi mulia. Jadi dalam rumusan saya sebenarnya tidak ada perbedaan antara ilmu. Semua ilmu itu ilmu tentang Allah atau tentang ciptaan Allah, dua aja. Saya tidak ada menyebut ilmu agama, tidak agama sebenarnya. Jadi kurang tertarik dengan istilah itu. Jadi teman-teman, lihat coretan kita ya. Ini penting juga nih. Jadi ilmu itu saya bagi dua aja. Ilmu kan pengetahuan. Ilmu itu kemuliaannya tergantung objeknya. Nah, apa objeknya? Objek ilmu kita tentang siapa dan sampai di mana. Nah, yang paling mulia tentu Allah, pencipta alam, Khalik. Lalu ilmu yang kedua, makhluk. Dan semuanya ada kaitannya dengan agama. Jadi yang membeda-bedakan antara ilmu agama dan tidak agama, ya itu sudah terjebak pada dikotomi. Ya. Kita tidak termasuk aliran mendikotomi ilmu. Bagi saya ilmu dibagi dua aja. Ilmu apa saja, jika menghantarkan kepada sesuatu yang mengenal Allah, jadi ilmu kita ini mengarah kepada Allah. Umumkah dia? Terserah.
Kalau dia mengantarkan kepada Allah, maka dia mulia. Tidak sedikit orang belajar ilmu agama, tidak sampai kepada Allah, maka dia tidak mulia. Tidak sedikit orang yang belajar ilmu umum, tapi kemudian dia malah sadar tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak yang belajar ilmu agama tapi malah tengkar mulu, sunnah bid'ah mulu, debat tentang bahsul masail nggak selesai-selesai, merasa lebih alim dalam hujah-hujahnya, merasa lebih benar dalam pensunah-sunahannya, pembidah-bidahannya. Berarti ilmunya nggak nyampe ke Allah, ilmunya sampai pada makhluk, ya. Nah ini, jadi saya termasuk orang yang tidak mau mendikotomi antara ilmu agama dan tidak agama. Bagi saya ilmu itu dinilai dari objeknya sampai kemana. Gitu ya. Jadi ini nggak ada urusan mau dia ahli umum, tamatan umum kah atau tamatan agama. Banyak kok profesor di UIN tidak mengenal Allah, ya. Banyak kok orang tidak sekolah di UIN, dia cuma di surau, tapi dia kenal kepada Allah. Dia cuma di pesantren, tapi dia kenal kepada Allah. Akhirnya orang di UIN, di kampus pun, tamatan Azhar pun datang ngaji kepada mereka. Itu banyak, ya. Tidak satu, dua orang, tapi itu banyak sekali. Kira-kira begitu ya. Nah, ilmu itu kan ada di dada kita, ada di dalam dada. Maka si dada ini mulia tergantung isinya kemana nih. Apakah dada itu isinya tentang Allah, ya, atau dada kita isinya tentang makhluk. Nah, kalau tentang makhluk, ya dia cuma kemuliaannya sebatas kemuliaan si makhluk. Kalau si makhluknya sudah nggak mulia, makanya nggak mulia lagi. Coba aja lihat, mohon maaf ya. Kalau ilmunya tentang politik misalnya, orang-orang yang mulia di zaman Orde Baru, kalau dia tidak bisa mereformasi ilmunya, maka ilmu ketinggalan. Pengamat-pengamat politik yang tidak bisa membaca peta daripada perpolitikan alam, perpolitikan satu negara, pengamatannya jadi tidak menarik lagi. Mungkin dia ditinggal oleh media karena dianggap sudah nggak update misalnya. Tapi kalau orang kepada Allah, Allah ini kan kekal. Allah ini abadi, konstan. Tapi ilmunya sangat dalam sekali. Maka mempelajarinya, apapun perubahan di alam semesta, tidak akan terjadi perubahan pada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu ya, wallahu a'lam bishawab.